Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, semangat belajar. Hari ini Bu Riris akan memberikan materi tentang semangat belajar menggapai cita-cita. Oke, untuk mempersingkat waktu, Bu Riris akan menjelaskan PowerPoint yang sudah Bu Riris tampilkan ini untuk belajar kalian di rumah. Yang pertama adalah pengertian semangat menuntut ilmu. Nah, orang yang berilmu tentu berbeda dengan orang yang tidak berilmu ya. Dan bahasa Arab dari orang berilmu itu adalah alim. Nah, kemudian lawannya itu jahil, orang yang bodoh. Maka kita diwajibkan untuk menjadi orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu akan mempunyai karakter yang baik. Kemudian Imam Syafi'i pernah menyampaikan bahwa barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar, meskipun sekejap, dia itu akan menelan kehinaannya atau kebodohannya sepanjang hayat. Jadi kalau seandainya kita itu nggak belajar, nggak mau belajar, masih seperti ini terus, nah kita akan menjadi orang yang bodoh dan hina. Tapi kalau kita mau semangat belajar, kita mau bisa, kita belajar untuk lebih baik lagi, insya Allah kita akan terhindar dari hinaan-hinaan itu. Nah, cita-cita yang tinggi akan membuat kamu timbul semangat belajar dalam menuntut ilmu. Kemudian, langkah-langkah dalam mencapai ilmu. Yang pertama itu cerdas. Nah, kemampuan atau potensi yang dimiliki seseorang apabila terus diasah akan menghasilkan kemampuan yang luar biasa. Jadi kalau seandainya kita itu ingin mencapai ilmu yang baik, Allah sudah menciptakan setiap hambanya itu cerdas, memiliki atau mempunyai kemampuan dan potensi untuk masa depan kita yang harus diasah dan akan menghasilkan kemampuan yang sangat luar biasa. Nah, yang kedua adalah rakus atau tamak. Rakus atau tamak itu artian di sini adalah punya kemauan atau semangat untuk berusaha mencari ilmu pengetahuan yang lebih dan lebih, bukan rakus tentang makanan atau yang lainnya. Oke, selanjutnya penuh perjuangan dan sabar. Nah, saat kita mencari ilmu atau ingin mencapai ilmu, kita juga harus mempunyai upaya atau semangat untuk berjuang, harus sabar, membuang jauh-jauh rasa malas dan selalu tabah dalam menghadapi berbagai macam rintangan. Jadi orang belajar itu enggak semata-mata kita belajar matematika, bahasa dan sebagainya di sekolah saja dan mulus-mulus saja. Pasti kita akan mendapatkan rintangan di saat kita berusaha untuk mencari ilmu tersebut. Jadi itu rintangannya banyak. Nah, rintangan-rintangan itu nanti yang akan menjadi pahala kita kalau kita berjuang dan tetap sabar, akan sabar dalam menghadapi cobaan saat kita mencari ilmu. Oke, selanjutnya bekal atau biaya. Jika kita bersungguh-sungguh, maka kendala dalam hal biaya itu akan tertangani. Kalau mencari ilmu itu nggak ada yang gratis, pasti itu ada biayanya, apapun itu. Jadi dalam langkah-langkah mencapai ilmu tadi ada berbagai macam. Nah, salah satunya bekal atau biaya. Kalau orang mencari ilmu pasti dia juga butuh biaya untuk makan atau untuk memberi pisarah guru dan sebagainya. Kemudian bersahabat dengan guru. Nah, gunakan komunikasi yang baik untuk menggali lebih dalam ilmu yang dipunyai seorang guru, sehingga banyak hal yang dapat diambil dari kedekatan tersebut. Jadi, kalau kita itu dekat dengan guru, insya Allah ilmu yang diberikan guru itu akan masuk ke kita. Jadi, kalau gurunya ikhlas memberikan ilmu kepada kita, kita juga ikhlas menerima ilmu itu, pastinya kita akan diberi pemahaman yang lebih dan akan bermanfaat di kemudian harinya. Jadi bersahabat dengan guru itu perlu, tapi dengan etika-etika yang baik, dengan tata cara yang baik, dengan sopan santun. Nah, itu nanti ada
bagaimana sih bersahabat dengan guru itu gitu. Jadi bersahabat dengan guru itu juga perlu ya, kedekatan dengan guru itu perlu. Kemudian waktu yang lama. Nah, selesaikan pendidikan secara tuntas. Jadi untuk mencari ilmu itu tidak kita 1 hari 2 hari, tapi butuh waktu yang sangat lama. Bahkan pemerintah saja menyuruh kita untuk sekolah 6-9 tahun. Wajib sekolah 6-9 tahun. Berarti kita itu mencari ilmu itu dengan waktu yang sangat lama. Tapi itu untuk masa depan kita. Oke, selanjutnya perilaku orang yang cinta akan ilmu. Nah, yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Itu perilaku orang yang cinta akan ilmu. Jadi orang yang punya rasa cinta kepada ilmu, dia itu mempunyai atau memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Bagaimanapun caranya. Nggak tahu dia harus browsing ke Google atau dia harus mencari buku yang dia inginkan. Nah, itu rasa ingin tahu yang tinggi itu membuat orang itu mencintai akan ilmunya. Kemudian bersikap sopan saat belajar dan menghargai dan menghormati guru. Nah, bersikap sopan saat belajar dan menghargai dan menghormati guru itu juga perlu karena bersikap sopan santun itu ada tata caranya. Kemudian menghargai seorang guru saat menyampaikan ilmunya. Kemudian menghormati guru karena beliau yang memberikan ilmu kepada kita. Selanjutnya, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan Allah untuk manusia. Nah, kita tuh yakin bahwa alam semesta ini tuh diciptakan Allah untuk manusia dan alam ini bisa kita guna banyak ilmu yang kita dapat nantinya. Nah, enggak tahu dari mana. Setiap yang kita jumpai itu adalah ilmu untuk kita. Kemudian selanjutnya, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah. Jadi, apapun ilmu pengetahuan yang kalian tahu, itu bersumber dari kalamullah. Misalnya, di Al-Quran, di surat Al-Ghoshiyah itu juga ada. Nah, dia menceritakan tentang gunung-gunung, tentang langit, tentang luar angkasa. Nah, itu salah satu contoh menyeimbangkan pengetahuan yang dimiliki dengan keyakinan kita terhadap dengan kekuasaan Allah. Selanjutnya, nah ini ayat Al-Quran tentang semangat menuntut ilmu. Di situ sudah dijelaskan surat Mujadilah ayat 11. Nah, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berikan kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apapun yang kamu kerjakan. Nah, di ayat Al-Mujadilah ini sudah dijelaskan, orang yang berilmu dan dia yang datang ke majelis-majelis, dia akan dilapangkan kelapangan hidupnya atau diberi kemudahan dalam hidupnya. Dan kita akan diberi beberapa derajat di atas orang-orang yang tidak berilmu. Nah, sampai sini ayat Al-Quran semangat menuntut. Kemudian keterkaitan surat Al-Mujadilah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah majelis musyawarah hendaknya kamu selalu memiliki kelapangan dada. Maksudnya, selalu sabar dan menghargai teman, walaupun saling berbeda pendapat antara satu dengan yang lainnya. Karena di setiap orang itu pasti mempunyai pendapat masing-masing dan kita harus saling menghargai. Apabila pendapat kita belum diterima, ya kita harus sabar. Tetapi pada saat orang lain berpendapat, kita juga harus menghargai orang tersebut dan mendengarkan apa pendapat mereka. Jadi, kita tidak boleh egois, harus pendapat kita yang dilakukan. Kemudian, yang kedua, mempersilahkan duduk kepada orang yang baru datang dalam sebuah majelis, apalagi orang yang lebih tua dari kita. Jadi, saat kita di majelis, di situ kita berada di suatu majelis, apabila ada orang yang baru datang, dipersilahkan duduk, apalagi orang itu lebih tua dari kita. Nah, kita persilahkan beliau untuk duduk. Karena itu salah satu sopan santun atau
eh, karakter untuk menjadi yang lebih baik, kita menghormati orang yang lebih tua. Kemudian, yang ketiga, belajar sungguh-sungguh untuk mencari ilmu agar dengan ilmu tersebut dapat mengantarkan kita sukses dunia akhirat. Nah, belajar sungguh-sungguh itu tidak hanya untuk masa depan kita di dunia, tapi juga masa depan kita di akhirat. Jadi, kalau kita belajar sungguh-sungguh untuk mencari ilmu, nah maka ilmu itu nanti akan bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Kemudian itu dari Bu Riris. Semoga bermanfaat untuk pelajaran kali ini. Silakan dicermati dan tetap semangat dalam belajar. Jangan lihat siapa yang berbicara, akan tetapi lihat isi yang dibicarakan. Ambil manfaatnya dan selalu belajar untuk lebih baik. Oke anak-anak, semoga kalian lebih semangat lagi dalam belajar dan menjadi anak yang lebih hebat lagi, soleh-solehah lagi. Mungkin cukup sekian dari Bu Riris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.